Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nini Faridawati dan saya Oktatri Ananda. Kami dari jurusan Agroteknologi kelas 4A dari UIN Suska Riau. Baik, di sini kami akan melakukan wawancara terkait penanganan pasca panen pada tanaman hortikultura, terkhususnya pada komoditi sayur dan buah di tingkat pedagang. Yuk sama-sama kita saksikan. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Nini Faridawati, kemudian teman saya Oktatri Ananda, Pak. Kami dari jurusan Agroteknologi UIN Suska Riau. Tujuan kami datang ke sini itu untuk melakukan wawancara terkait proses penanganan pasca panen komoditas hortikultura. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk kami wawancara? Bersedia. Atas nama siapa? Fadli. Kemudian komoditas hortikultura apa saja nih yang Bapak jual? Ada bayam, kangkung, pakcoy, lada, sawi putih, sawi manis, wortel, kentang. Kalau untuk buah-buahan ada Pak? Apel, anggur, pir, stroberi, pukat. Pak Fadli telah menekuni usaha sebagai pedagang hortikultura selama 9 bulan. Seluruh komoditas yang dijual didapatkan dari petani atau pengepul, bukan hasil budidaya sendiri. Dalam memilih barang dagangan, beliau selalu mengutamakan kualitas dan harga barang yang bersaing agar tetap menarik bagi konsumen. Setelah menerima komoditas dari pemasok, Pak Fadli langsung melakukan proses pembersihan, sortasi, dan grading. Sayuran dan buah-buahan dipisahkan berdasarkan tingkat kualitasnya. Produk yang layak dikonsumsi akan dikemas menggunakan styrofoam dan plastik wrap agar lebih menarik dan praktis saat dijual. Sementara itu, komoditas yang kurang layak biasanya dijual dengan harga yang lebih murah atau diolah lebih lanjut. Seluruh proses pasca panen dilakukan secara cepat dan efisien. Hanya dalam waktu 3 hingga 5 jam sejak barang diterima dari petani atau pengepul, produk sudah siap untuk dijual ke konsumen di kios. Kecepatan ini menjadi salah satu keunggulan agar kesegaran produk tetap terjaga. Untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan, sebagian komoditas disimpan dalam lemari pendingin. Namun, sebagian besar produk laris dalam 1 hari dan tidak perlu disimpan lama. Komoditas yang sudah tidak layak untuk konsumsi biasanya diberikan sebagai pakan kelinci atau dibuang. Namun, beberapa produk seperti cabai dan kacang diolah menjadi produk siap konsumsi. Salah satunya adalah sambal, di mana produk olahan ini kemudian dipasarkan ke toko oleh-oleh Viera yang ada di Pekanbaru. Produk sayur dan buah segar dijual langsung di kios kepada konsumen, yang mana sebagian besar adalah warga sekitar dan mahasiswa. Sedangkan produk olahan dijual ke toko oleh-oleh dengan kemasan yang lebih menarik. Pak Fadli juga telah mengikuti pelatihan dari pemerintah untuk mendapatkan izin edar PRT, sekaligus menambah pengetahuan tentang pengemasan dan keamanan pangan. Apakah ada pelatihan atau bimbingan dari pemerintah atau penyuluh terkait penanganan pasca panen atau pemasaran gitu Pak? Ada, ketika kita mengurus izin edar PIRT itu kita dilatih di acaranya pemerintah. Berarti Bapak memang sebelumnya ada memang di bidang ini atau di bidang lain sebelumnya Pak, kayak keahliannya atau bagaimana gitu? Saya lulusan UIR Teknik Perminyakan, jadi nggak berhubungan ya. Kalau untuk buah sendiri tuh Pak, misalnya kalau ada kerusakan atau sebagainya itu sama seperti yang sayur tadi Pak ininya? Kalau buah kebanyakan nggak habis dimakan ya, makan sendiri. Ya, tapi kalau udah nggak bisa dimakan. Untuk pengemasan buah sendiri itu biasanya Bapak per buahnya tuh kayak per komoditi atau beda-beda gitu? Misalnya apel sama apel atau nanti dicampur gitu Pak pas pengemasannya? Di satu komoditi. Kalau untuk buah sendiri tuh Pak biasanya langsung hari ini juga diedarkan atau dipasarkan atau nunggu beberapa hari juga Pak?
Harapan Pak Fadli ke depannya adalah bahwa teknologi seperti edible coating dari cangkang kerang bisa segera diterapkan. Karena dengan edible coating ini, masa simpan dari sayur itu dapat semakin panjang dan kualitas tetap terjaga. Selain itu, usaha ini juga cukup menguntungkan karena menghasilkan pemasukan harian yang stabil, kepraktisan dalam pengemasan juga menjadi nilai tambah. Meski ada kendala berupa waktu pengemasan yang cukup menyita waktu. Baik, itu tadi proses penanganan pasca panen pada tanaman hortikultura, khususnya pada buah dan sayur. Nah, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa!